Itu dalam kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, di pada malam hari ini Tuhan kami boleh. Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca merenungkan firman-Mu selama 1 jam. Namun sebelum kami mulai Tuhan, mari kami minta bimbingan Roh Kudus turun atas kami, lawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami baca merenungkan boleh menjadi rema yang kuat dalam hidup kami. Jadi terus kami belajar lebih lagi dekat kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan jam pembacaan firman kami, Alkitab kami mulai dari sekarang sampai selesai dengan salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam tangan-Mu. Amin. 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 Shalom Ibu-Ibu. Shalom. Salam, salam sehat. Salam Ya, sehat. Salam sehat juga. Shalom. Ya Bu, Ibu-Ibu malam ini kita baca di 2 Korintus 4 sampai 6 ya. Ya. Nanti kita bacanya 5 ayat deh. Kita berapa orang sih di sini? 15. Banyak, kayaknya 5. Kebanyakan kalau sebanyak 3. ini 15 orang. Kalau 3 antara 3 Kita Iya, 3. ayat deh. Shalom Ya, Bu Dede. Ada 15 Halo, orang. Ada 15 orang. Iya, 3, kita baca 3. bagi gini, 3 ayat deh biar dapat semua ya kita baca. Ya. Salam Mary. Ya deh. Nah, kalau begitu. Ya Bu Jol, mana Bu Joli ya? Bu Ya. Joli, Ya, Ada. 3 ayat deh ya biar kita dapat semua deh. ya. Ya, salam Bu Lia. Salam. Tadi aku ketinggalan apa ya kitabnya ya? 2 Korintus. 2 Korintus 4 sampai 6. Ya, 2 Korintus 4 sampai 6. 2 Korintus. 2 sampai Korintus. 6 ya. Iya, Mbak. Jadi kita mulainya dari Bu Marina. Oke. Siapa biar saya tulis, Bu? Saya dulu. Marina. Dari Bu Marina. Ya, setelah itu Bu Yohana. Hmm. Setelah itu Bu Eti. Mana ngerti deh. Tapi nggak ngerti mana. Ini lagi nyala. Bu Bu Marina. Marina, Bu Yohana, Bu Eti, lalu Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi dia nyimak karena jaringannya putus-putus. Ya, baiklah. Kalau begitu Bu Lorita. Ya. Bu Norbaya. Ini APP. Bu Sandra. Itu hang nih. Bentar. Setelah itu Bu Dede. Hmm. Bu Eti sudah ya? Setelah itu Bu Sudah. Eti. Sudah. Sudah. Bu Eti sudah. Nomor 3. Ya, Bu Lia. Setelah itu Bu Lia. Kak Hmm. Ica. Hmm. Kak Mary. Ada Bu Sofi ya? Oh, ada Bu Sofi dia ada, tapi tadi ada tamu katanya. Jadi dia dengar dulu sementara. Oh, baiklah. Kalau begitu Bu Rahayu baru saya. Ya, sudah semua ya? Rahayu, Joli, baru Bu ini ya. Ya, Bu Joli, Bu Joli. Nanti. Ulang Setelah Bu ya. Joli, Bu. Saya baca ya. Coba dicek. Ibu Marina, Ibu Yohana, Ibu Eti, Ibu Lorita, Ibu Norbaya, Ibu Sandra, Ibu Dede, Ibu Lia, Ibu Ica, lalu Ibu Mary, Ibu Rahayu, Ibu Joli, dan Ibu Mensi. Sudah semua ya tersebut? Sudah. Oke. Ini Sudah, saya ya. taruh chat ya urutannya. Oke. Ini ada satu lagi Ibu Yanti Ibu Sitio. Yanti. Saya Ya, Bu Yanti tambahkan masuk. ya. Bu Yanti masuk. Sebentar. Ibu Rahayu, lalu Ibu Yanti Sitio, baru Joli dan saya. Bu Kristina tadi sudah bilang dia mau dengar-dengar aja. Ibu Kristina ada baru masuk. Baik, Bu. Sudah, Bu. Udah. Ya, baik. Bu Marina, silahkan, Bu. Oke. Terus suara aku belum masuk lagi. Udah masuk nggak belum suaranya, Bu? Udah Sudah, ya? Bu. 2 Korintus 4. Perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersebut yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Amin. Amin. Ayat keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7, 8, dan 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Ayat 10, 11, dan 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Ayat 13, 14, dan 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami juga tak Tuhan Yesus akan membawa kami bersama Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepadanya. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh kamu, supaya karunia yang semakin besar dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. 2 Korintus 5, ayat 1 sampai 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Amin. Ayat pasal 5 ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup.
Yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Yang keenam, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 7-9, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Amin. Ayat 10 Kamir. Kamir ya ada ya. Ada Mary. Mer? Bu Kamiri ada, Kamir. Nggak keluar suaranya. Unmute kali Kamir. Udah. Lanjut aja dulu ke ini, Rahayu. Rahayu, iya Bu Rahayu. Ayat 10. Iya Bu. Oke, ayat 10 sampai 12. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 11. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi. Kami kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Amin. Lanjut. Sebab jika kami tidak menguasai diri. Bu Yanti, silakan Bu. 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Ya. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Ayat 19 sampai 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bu Marina, silakan. Pasal 6, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah
yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Amin. Amin. Ayat keempat, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat kelima, dalam menanggung gerah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7, 8, dan 9. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Amin. Ayat 10, 11, dan 12. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jangan ada lagi noda kekafiran. 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. 12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Amin. Ayat 13, 14, dan 15. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Amin. Bu Sandra. Bu Sandra, silakan Bu. Bu Sandra. Kalau Kameri siap, Kamer. Sudah di Mary. Halo, Cek. Iya, boleh, Mary? silakan. Saya? Iya. 16, 17, 18. Ayat 16, apakah hubungan Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. 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 Terima kasih Ibu-Ibu untuk pembacaannya. Silakan Bu Jol, kita mungkin renungkan selama 3 menit ya.
Ya, terima kasih Bu Joli. Ya, Ibu-ibu Ya. silakan, mungkin dari tadi remanya 3 menit itu habis kita baca, mungkin ada Bu rema yang Mensi. didapat boleh di-sharing ya. Ya Bu Bu. Mensi, maaf, ini kita sebelum sharing rema membaca panduannya ya Bu. Bu Dede mau sharing ya. Jadi nanti yang membaca melanjutkan setelah Ibu siapa tadi terakhir? Bu Sandra. Sebentar saya buat Ibu Dede. Giliran saya. Oh, Bu Dede ya. Ya, Sebentar, Bu Sandra, saya. make co-host. Oh, siap. Ya, silakan Bu Dede. Bergantian setelah Bu Dede, Bu siapa lagi nih berarti? Lia sama Bu Ica ya. Iya. Ya, silakan Bu. Halo, Bu? Ya. Oke. 2 Korintus 4, penjelasan singkat, paradoks orang Kristen. Isi pasal, kebenaran diajarkan, dipercayakan melalui hidup pengajaran ketuhanan Kristus, penderitaan para pelayan, Kristus yang sejati. Garis besar di ayat 4 ayat 1, menyatakan bagaimana dia telah tekun dan setia dengan kesungguhan dalam pemberitaan Injil. Ayat 7, dan bahwa penderitaan dan penganiayaan yang setiap hari ditanggungnya akan menghasilkan kemuliaan kuasa Allah. 12, demi kebaikan atau kepentingan jemaat. Ayat 16, dan bagi kemuliaan kekal Rasul itu sendiri. Judul perikop, harta rohani dalam bejana tanah, 2 Korintus 4 ayat 1-15. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 5 ayat 10. Tokoh Allah Kristus Paulus, nama dan tempat, Allah Injil Kristus Tuhan Yesus. Kesimpulan, keataatan yang setia kepada kebenaran Injil didukung dengan keteguhan dan kesungguhan hati akan membuat orang-orang yang bijaksana menghargai hamba Allah. Mereka tidak boleh sombong, namun menyadari bahwa diri mereka hanyalah bejana yang kurang berarti, dan di dalam kebingungan mereka demi Kristus, biarlah mereka tahu bahwa Allah sanggup menolong mereka, dan di dalam Dia mereka harus selalu percaya dan berharap. Fakta di ayat 13-14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kuasa besar yang membuat hamba Kristus yang dianiaya bisa terus bertahan adalah pengharapan akan kebangkitan melalui Dia. Pengharapan ini akan menyelamatkan kita dari tenggelam atau merosot. Kita tahu bahwa Kristus bangkit dan kebangkitannya itu sungguh-sungguh dan merupakan jaminan bagi kita. Apakah yang menjadi alasan bagi orang Kristen untuk takut kepada kematian yang meninggal di dalam pengharapan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dua Korintus 5 ya. Iya. 2 Korintus 5, penjelasan singkat, keyakinan Paulus akan kekekalan. Isi pasal, mengapa kematian tidak mengerikan bagi hamba Tuhan. Motif dan tujuan pelayanan bagi Kristus. Garis besar, ayat 1, ada pengharapan yang sungguh akan kemuliaan kekal atau abadi. Dan dalam penantian akan hal itu, dan akan penghakiman dia bekerja dengan tekun. Bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi sebagai orang yang telah menerima hidup dari Kristus, dengan tekun hidup sebagai ciptaan yang baru bagi Kristus saja. Dan melalui pelayanan pendamaiannya untuk memperdamaikan orang lain dengan Allah juga di dalam Kristus. Judul perikop pelayanan untuk pendamaian, 5 ayat 11-21. Tokoh Allah Kristus Roh Kudus Paulus. Nama dan tempat Allah Kristus Tuhan. Kesimpulan, hamba Allah yang memiliki jaminan Roh Kudus yang memberikan anugerah dan penghiburan yang terus-menerus dengan janji kebangkitan tubuh yang mulia dan
Persekutuan kekal dari Tuhan Yesus sendiri tidak lain dapat memandang rendah penderitaan dan penganiayaan yang singkat di hidup ini, dan didesak oleh kasih Kristus terwujud di dalam teladan terbesar, yaitu kematiannya bagi kita, untuk bertekun dalam pengujian sebagai duta besar surga kepada manusia yang terhilang. Fakta, Kristus telah dijadikan berdosa, bukan orang berdosa. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hamba Allah yang memiliki jaminan Roh Kudus yang memberikan anugerah dan penghiburan. Ini udah ya? Jadi yang Kristus telah dijadikan. Kristus telah dijadikan berdosa, bukan orang berdosa, namun dosa korban atau persembahan dosa. Karena Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa bagi kita, maka kita yang tidak memiliki kebenaran atas diri kita sendiri dibenarkan Allah di dalam Dia. Pelayanan Paulus kepada jemaat di Korintus. Seruan untuk pemisahan dan pengudusan. Masih saya ya? Sudah, Bu. Selanjutnya, Bu, ya. Selanjutnya setelah Bu Lia. Itu siapa ya? Bu Mary. Bu Mary ya. Silakan Kak Mer. Cek. Ini ya 2 Korintus 6 ya? Iya. Ada nggak suaranya? Oh ya, oke. Ada. 2 Korintus 6, penjelasan singkat. Nasihat supaya hidup kudus. Isi pasal, pelayanan Paulus untuk komisaris besar, ia telah mengakui diri sebagai hamba Kristus yang setia melalui nasihat-nasihatnya. 6 ayat 3, dan dengan integritas hidup dan dengan kesabaran menghadapi segala penderitaan dan aib demi Injil, yang diberitakan dengan lebih berani di antara mereka karena hatinya terbuka untuk mereka, dan dia mengharapkan kasih yang sama dari mereka lagi. Nasihati mereka untuk menjauhi para penyembah berhala karena diri mereka adalah bait Allah yang hidup. Judul perikop. Paulus dalam pelayanannya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Tokoh Allah Kristus Kudus Paulus. Roh Kudus Paulus. Nama dan tempat Allah, Belial, Korintus, Kristus, Roh Kudus, dan Tuhan. Kesimpulan. Para pelayan Injil harus melihat kepada diri mereka sendiri sebagai hamba Allah yang bertindak dalam segala sesuatu sesuai dengan karakter itu. Seperti diri mereka sendiri, demikianlah biarkan mereka berusaha untuk membimbing para pengikut Kristus, bukan hanya melalui pengakuan, namun di dalam kehidupan nyata. Bait-bait Roh Kudus mengabdikan diri dan bekerja untuk pelayanan Allah dan menjauhkan diri dari segala ketidakkudusan. Fakta. Sudah Udah. selesai. Amin. Sip. Terima kasih Kak Mary. Ya, Ibu-ibu silahkan mungkin diseringkan rema yang sudah dapat. Ini menarik sekali ya malam ini ya pembacaannya. Silakan Ibu-ibu. Ini kan sudah mulai prediksi. Mungkin Bu Eti, Kak Mary, Bu Yohana. Silakan, ini bagus banget ya malam ini pembacaannya. Silakan Ibu-ibu. Kak Yohana dulu. Oke. Sorry. Silakan Bu. Mary dulu apa Mary dulu aja. Kakak kesimpulan ya Kak ya. Ayo cepetan. Mary dulu. Iya. Thank you waktunya. Aku seneng banget karena bisa join lagi. Kemarin mau join malah setelah teleponan Kak Yohana entah kemana-mana handphoneku. Sinyalnya nggak ada, malah kebablasan. Ini sama kayak aku dapat rema sebenarnya di yang Korintus berapa ya ini ya? Korintus 5 ayat 16 sama Korintus 6 ayat 17. Tapi mungkin aku dimulai dari yang Korintus 6 ayat 17 ya. Aku berisik nggak sih? Nggak apa-apa ya. Ini apa namanya? Sebab itu keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu tuh kayak tadi kan aku perjalanan dari Bandung ke Jakarta ya. Dari Bandung ke Jakarta
Jakarta. Nah, sepanjang perjalanan itu aku tuh sebenarnya nggak ada pulsa gitu. Dan aku ada download sesuatu, yaitu podcast Daniel Manata dengan dia diundang sama podcast tapi dari Muslim kayak gitu kan. Tapi dia di situ bicara tentang aku tahu itu tentang firman. Nah, jadi yang dia bilang kayak gini, di hampir akhir podcast itu yang YouTuber itu nanya, apa yang kamu pikirkan setelah ketemu UAS, apa yang kamu pikirkan tentang Muslim, dia bilang kayak gitu kan. Nah, si Daniel Manata itu jawab kayak gini, jadi dalam spiritual itu ada yang namanya holy, terus ada kayak 3 gitu, holy, baik, dan dosa, dia bilang kayak gitu. Holy, baik, dan dosa. Dosa itu udah jelas lah, dosa itu semua yang jahat, tidak membawa damai sejahtera, dan yang lain-lain itu adalah dosa. Baik dan holy ini kan kadang masih tumpang tindih gitu ya. Nah, kalau baik versi manusia itu ternyata belum tentu baik di mata Tuhan. Sedangkan kalau holy itu tunggu ya, aku nggak konsen. Jadi holy itu Tuhan itu adalah holy kayak gitu. Jadi sesuatu yang holy itu sesuatu yang kudus itu tidak bisa menyatu dengan hal yang tidak kudus gitu. Kadang versi manusia ini sebenarnya berhubungan dengan yang 2 Korintus ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia kayak gitu. Jadi kadang ukuran manusia orang itu baik, kita sudah melakukan hal yang baik, tapi menurut versi Tuhan ternyata belum tentu baik kayak gitu, belum tentu kudus. Jadi orang itu jadi kayak gini loh, Tuhan itu kan kudus, maha kudus, tapi tidak bisa disatukan dengan yang baik, tapi hanya bisa disatukan dengan yang kudus juga gitu. Jadi bukan berarti kita kudus, tapi kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang kudus. Makanya Tuhan bilang, janganlah menjamah apa yang najis, kayak gitu kan. Mungkin kita kadang-kadang masih terjatuh dalam dosa, tapi setiap orang yang sudah lahir baru, tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan hal dosa, itu biasa udah ada peringatan di dalam hati kita, kamu sudah salah nih ngelakuinnya. Dan kita itu kayak apa ya, kayak ya ini kayak pembacaan kemarin anak-anak kan baca Alkitab juga. Nah, di bacaan Alkitab itu kayak hendaklah kayak kita itu imannya seperti anak-anak. Anak-anak itu kayak apa yang disuruh itu kadang ngelakuin aja gitu tanpa mikir panjang. Jadi kayak Tuhan perintahin apa, kalau kita udah ditegur, ya udah gitu. Kayak langsung sadar, oh iya itu ternyata sesuatu yang najis. Karena kita tahu ketika kita tahu itu najis di hadapan Tuhan, kadang kita kayak langsung berpikir, oh ya sorry Tuhan, kayak udah kayak langsung nggak mau menyakiti hati Tuhan kayak gitu dengan melakukan hal yang najis kayak gitu. Jadi kayak Rema ini kok sama kayak yang yang tadi pagi aku dengar kayak gitu kan. Aku berpikir, oh ya tadi pagi aku dengar ini dan malam ini aku kayak mendapatkan Rema itu bagaimana Tuhan itu adalah entitas yang kudus. Ketika kita memang mau menyatu dengan Tuhan, ya ini janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu kayak gitu. Itu aja remanya. Maaf kalau aku agak nggak konsen. Terima kasih semuanya. Iya, Kameri, terima kasih sharingnya luar biasa, Kamer. Terima kasih ya. Yuk, silakan ibu-ibu yang lain. Saya Bu Mensi. Ya, silakan Bu. Saya di pasal 4 ayat 6. Iya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Amin. Saya teringat tentang gelap. Dalam gelap akan terbit terang itu jadi teringat Ibu Kartini itu kata Ibu Rahayu.
Betul. Mm-mm. Dari gelap terbitlah terang. Loh, jadi saya terkaget-kaget. Ibu Kartini kok bisa nulis buku dari gelap terbitnya terang? Berarti dia orang Kristen gitu ya, menurut pikiran saya dulu gitu. Dan tapi sampai saat ini belum tahu benarkah Ibu Kartini orang Kristen, tetapi kayaknya Ibu Kartini itu dicekokin Injil sama orang-orang Belanda dulu kali ya. Jadi ini buku baca gitu kan. Jadi Ibu Kartini dengan hausnya membaca firman Tuhan sehingga sampai dia bisa menciptakan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Di sini yang akan bercahaya yaitu terangnya Kristus gitu ya. Sangat bersyukur kalau kita ada di dalam satu grup yang positif, membawa hidup kita semakin dekat pada kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pengetahuan Tuhan, sehingga kemuliaannya yang nampak dari wajah Kristus itu akan bersinar kepada kita. Jadi saya mungkin termasuk orang yang sangat bersyukur atas grup baca Alkitab ini. Terima kasih, itu aja buat Rema yang boleh saya terima malam Terima ini. kasih Bu Eti. Ya, memang benar luar biasa ya Bu Kartini ini. Kita juga Kartini masa kini juga ya harus Amin. terang di dalam Tuhan ya. Terima kasih. Yo, silakan Bu Yohana yang dari tadi mungkin. Oke, shalom. Shalom. Dua Rema ya, tapi sama-sama di yang keempat dari mulai 16 sampai 18 kita bicara mengenai kami tidak akan tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari, sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan kelihatan, malaikat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Ya. Amin. Sambungnya di ayat yang disambungnya di yang keempat. Pokoknya ini semua berkaitan ya, dari 5 itu tentang kemah kediaman kita akan dibongkar istilahnya ya. Kita mendapatkan tubuh yang kekal ya kan. Dan yang di pasal 5 ayat 5 itu karena Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal ini dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Jadi memang ayat ini meremanya lagi nih. Kita kalau melayani, kita harus memang benar punya kepercayaan iman yang kuat bahwa kita ini hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi sama-sama kita punya visi yang sama, menyenangkan hati Tuhan. Sampai kedatangannya kedua kali. Artinya kedatangan bisa juga rapture atau kita dipanggil Tuhan. Ya. Bahwa kita melihat yang tidak kelihatan itu, kita harus tahu tujuan kita sampai sana. Kita harus miliki iman seperti itu gitu loh. Amin. Karena kan Tuhan bilang Dia mengaruniakan roh. Berarti roh itu kan roh yang kudus. Makanya berkaitan semua tadi dengan yang kata si Mary bilang nggak boleh melakukan hal yang tidak kudus kan. Yang najis. Itu. Jadi ini poinnya di situ. Harus kita melihat bahwa hidup kita itu alangkah sangat dahsyatnya. Tuhan kita sudah mengaruniakan kita kehidupan kekal. Jaminan buat kita. Setelah kita di bumi ini, ketika kemah kita dibongkar, kita tahu kita pulangnya kemana. Ya. Jadi kita punya GPS-nya pasti. Pasti. Itu aja. Iya, betul. Terima kasih Bu Yohana. Singkat, padat, dan jelas, dan luar biasa. Iya, sih. Terima kasih Bu Lorita dari tadi senyum-senyum. Mungkin Bu silakan. Iya Bu. Iya, tadi saya tersenyum habis gelap terbitlah terang itu. Karena saya juga orang Jepara berarti. Oh gitu. Iya. Selamat ya jadi. Iya. Ibu saya orang Jepara, bapak saya orang Solo. Oh. Iya. Jadi Ibu Kartini bersahabat dengan noni-noni Belanda yang orang Kristen, makanya mungkin dia terpengaruh juga ya dapat pengajaran itu.
Kalau saya ini 2 Korintus 4, 5, dan 6 itu saya dapat yang di pasal 4 dulu, itu Ya. ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi tubuh kita itu diumpamakan seperti bejana tanah liat. Itu bejana itu kan kayak tempayan gitu ya. Ya. Dari tanah liat artinya ini mudah pecah. Ini enggak dibandingkan dengan stainless steel yang enggak bisa berkarat, baja yang begitu kuat. Ini tanah liat yang bisa pecah. Artinya tubuh kita itu sangat lemah. Tetapi di dalam tubuh yang sangat lemah ini Tuhan titipkan harta rohani, kekayaan rohani yang disimpan dalam bejana tanah liat. Ini menunjukkan bahwa di dalam kelemahan kita itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena kalau kita memiliki, karena kalau harta rohani ini disimpan dalam wadah yang begitu kuat seperti baja atau stainless steel, itu harta rohani ini nggak kelihatan semaraknya, kekuatannya. Justru Tuhan titipkan di dalam bejana yang begitu lemah, yang bisa pecah. Kemudian pasal yang ke-5 saya dapat di tadi yang Ibu Yohana katakan bahwa tubuh kita ini diumpamakan seperti kemah. Ayat yang ke-4, sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi tubuh kita itu diumpamakan seperti kemah. Kemah juga ini kan bisa hancur, bisa dibongkar, ya. Artinya menunjukkan kelemahan juga. Terus di sini kita mengeluh karena beratnya tekanan, karena kita belum mau meninggalkan pakaian yang lama. Nah, ini yang membuat kita mengalami tekanan karena kita nggak mau melepaskan pakaian yang lama. Kita masih senang dengan dunia, masih senang dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, itu yang membuat kita jadi tertekan. Coba kalau kita lepaskan itu, tekanan itu akan terlepas. Karena apa? Seperti yang kemarin di-sharingkan oleh Bu Joli, itu benar-benar merdeka. Kalau roh kita sudah diserahkan kepada Tuhan, kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Nggak ada tekanan lagi, nggak ada beban lagi. Kemudian pasal yang ke-6 tadi yang disampaikan oleh Bu Mary mengenai kekudusan, mengenai holy ya. Jadi saya waktu masih mengajar itu, waktu istirahat ada anak-anak murid datang ke ruangan, ke meja saya, terus bawa kartu game. Game ini game online, tetapi ada dalam bentuk kartu. Terus mereka cerita tuh mengenai tokoh-tokoh mereka masing-masing. Terus saya tanya, lalu mereka ini dikalahkan dengan apa? Terus ada satu anak bilang gini, ini ada tokoh namanya Holy. Jadi Holy ini nggak bisa dikalahkan oleh musuh. Oh, jadi secara rohani akhirnya saya masukkan juga kepada anak-anak. Jadi setan itu takut dengan kekudusan, saya bilang gitu. Jadi kalau kita mau mengalahkan setan harus dengan kekudusan. Nah, jadi yang di pasal 6 ini berbicara mengenai kekudusan. Di ayat yang Nah, jangan ada lagi noda kekafiran, ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, kalau ini berbicara mengenai pasangan yang tidak seimbang ya. Terus kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Mary mengenai ketidakkudusan, bahwa kita juga harus menjaga supaya kita menghindari hal-hal yang mencemarkan manusia roh kita, seperti itu. Dan ayat yang ke-17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, seperti itu. Jadi Tuhan minta, karena kita mempelai Tuhan juga, jadi karena Tuhan kudus, maka kita juga harus kudus. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus,
Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin. Seperti itu sharingnya. Wow, terima kasih Iya. Bu Lorita. Biasa ya. Lengkap sudah kita ini. Sudah diingatkan. Terima kasih Bu Lorita. Sangat terberkati ya kami, Bu. Ya, silakan ibu-ibu yang lain. Bu Joli di mana nih? Bu Ya, Jol? saya di sini. Silakan, Ibu. Ya, baik sambil Dimensi nunggu. saya dulu ya, karena Ya. petir banyak. Aku Iya, mau iya. mau wave dulu, mati lampu. Oh Iya, ya. kan. Petir menyambar. Oh, ya. Api yang kudus juga menyambar ke kita, bukan petir tapi api yang. Amin. Amin. Yang saya dapat sama Bu Yohana Juliana itu di pasal 4 ayat 16 sampai 18 itu, di mana kita memberitakan Injil. Itu kita mengambil bagian kita. Mereka percaya tidak percaya itu bagian Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Roh Kudus yang menuntun kita. Benar, kita di dunia ini hanya sementara. Kita percaya yang tidak kelihatan, karena nggak kelihatan itu sangat kekal. Di dalam pelayanan yang suamiku kerjakan ini secara daging, aku memberontak, aku teriak. Tetapi Roh Kudus selalu menuntunku melalui suamiku yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengandalkan manusia, tetapi aku belajar dari situasi ini, di mana suami mengajar aku, Tuhan menggembleng aku melalui suami. Percayalah, karena kita sudah mengambil apa yang bagian kita, karena kita bukan menabung di dunia ini, tetapi kita menabung di surga, karena di sini tuh cuma sementara. Kita hidup 1000, di sini paling kuat cuma 70 ya, 70 itu kuat, tetapi di kekalan itu sampai selama-lamanya. Jadi kita hidup itu karena percaya, bukan karena melihat. Dan terkadang saya iri dengan orang-orang yang aku kebaskan, aku hancurkan roh iri dalam nama Tuhan Yesus. Enggak. Aku percaya Tuhan memberikan porsi yang berbeda-beda kepada anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu karunia nubuat, pelihat itu Tuhan berikan kepada anak-anak yang benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan benar. Dan di dalam ayat yang disambung pasal 5 ayat 7 itu ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, aku percaya walaupun Tuhan belum di alam nyata kita belum mengalami, tetapi di alam roh kita mengalami sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib. Itu aku terima, yaitu 9 buah roh, yaitu penguasaan diri itu harus terjadi. Kalau tidak ada 9 buah roh itu nol di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan saat kita ibadah, kita ke gereja, kita rutin aktivitas di gereja, tetapi kalau kita tidak ada 9 buah roh itu di hadapan Tuhan, nol. Dan saat kita memberitakan Injil juga tidak ada 9 buah roh itu, nol. Pengurapan yang terjadi dalam hidup kita itu juga nol. Aku merasakan di tahun 2024 Januari kemarin, Tuhan sangat ajaib, di mana aku selama 6 tahun tidak ada ketundukan kepada suami. Aku memberontak karena kondisi keadaan kayak gini, tetapi Tuhan mengingatkan aku selama 1 tahun di 2023, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar apa yang dikatakan Bu Juliana kemarin. Kalau kita yang apa yang kita lihat tidak tunduk, tidak setia, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Tuhan, suami itu emang suami itu utusan Tuhan, yang istri menjadi penopang penolong suami. Kalau istri tidak menjadi penolong penopang suami itu nol, tidak ada action Tuhan. Tuhan tidak mau bekerja, Tuhan diam saja, Tuhan melihat saja. Sampai berdoa jengking-jengking tetapi tidak ada ketundukan dengan suami atau kerendahan hati itu nol di hadapan Tuhan. Percuma kita beribadah, percuma kita ikut sekolah, ikut ini itu, tetapi tidak ada itu, nol di hadapan Tuhan. Dan kita karena dalam firman Tuhan
ada kerendahan hati, takut akan Tuhan, itu kekayaan yang luar biasa. Itu yang aku pegang selama 1 tahun kemarin dan tahun ini, dan Tuhan bukakan jalan luar biasa. Walaupun 1 tahun kemarin hidup sama Tuhan ngeri-ngeri sedep, di mana berkat kita ditutup, tidak ada berkat masuk. Kami percaya di dalam proses ini Tuhan meminta kita menggerutu atau mengucap syukur, 2 itu. Dan suami mengajarkan mengucap syukurlah. Masa ngikut Tuhan senang terus, healing terus, nggak mungkin. Ikut Tuhan tuh harus pikul salib, pikul kuk, di mana kuk yang aku berikan itu tuh sangat ringan, dan Tuhan memberikan kuk kepada kami di tahun 2023 ini, dan 2024 Tuhan buka jalan luar biasa. Ya, walaupun belum melihat, tetapi Tuhan membuka jalan berkat, di mana kami mempunyai uang seberapa, tetapi itu tidak berkurang, malah melipat gandakan. Itu sangat luar biasa. Itu karena bukan keajaiban Tuhan, itu sangat tidak mungkinlah secara daging manusia. Jadi percayalah, bukan karena melihat. Dan setiap Injil yang kita beritakan, kita harus percaya Tuhan yang bekerja. Kita sudah mengambil apa yang menjadi bagian kita, Tuhan juga yang mengambil bagian. Itu yang saya dapatkan. Amin. Amin. Makasih Puji Bu Tuhan. Bahana ya Bu Ayu. Wow, luar biasa. Mbak Ayu. Terima kasih sharingnya. Gimana? Iya, Semangat. luar biasa loh kita. Ya, terima kasih Bu Ayu. Oke. Ya, sangat luar biasa. Sekarang ya silahkan Bu Joli. Bu Joli kapan? Baik, Ibu Mensi. Waduh, main tunjuk nih Bu Mensi. Baik, kalau saya sepertinya ada beberapa ibu tadi saya lihat sebenarnya sama dengan rema saya ya. Yaitu di pasal 4, itu ayat 16. Jadi judulnya, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Nah, kalau saya yang 16 itu, waktu itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu saya lihat itu seperti ada satu slogan yang bilang begini, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Kan gitu ya. Nah, ini saya ngelihat sama, secara lahiriah fisik kita ini pasti akan mengalami kemerosotan, kita akan semakin tua gitu kan. Nah, bagaimana dengan manusia lahiriah kita? Manusia batiniah itu kan yang terkait dengan iman, keimanan kita, kerohanian kita, kan seperti itu. Saya bersyukur gitu ya, semakin saya secara lahiriah tubuh saya semakin merosot, usia semakin bertambah, saya bersyukur bahwa roh saya, Tuhan tangkap saya tepat pada waktunya. Seperti itu ya. Artinya apa? Saya manusia batiniah saya, manusia roh saya, itu memang harus diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi seiring dengan tubuh yang melemah, tetapi manusia batiniah kita bukan melemah, tetapi sebaliknya. Itu harus semakin kuat. Gitu. Karena apa? Semakin kita merosot lahiriah, tubuh kita ini semakin menua, maka yang kita cari nanti adalah kekekalan abadi ya, sampai ke bawah-bawahnya itu semua. Sesuatu yang kita cari itu bukan yang kelihatan. Karena apa? Pada ujungnya, pada akhirnya kita semua akan menuju ke sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang kekal, yang kita bisa dapat kekekalan abadi itu, yaitu ketika terjadi kematian. Seperti itu. Karena banyak dalam kenyataannya ya, biarpun semakin usia bertambah, manusia lahiriah kita ini semakin melemah, tetapi banyak juga kita lihat batiniahnya itu tidak. Batiniahnya itu masih tetap manusiawi, tetap dunia gitu, tetap senang hura-hura, tetap mengatakan aku Kristen, tetapi Kristen yang agamawi, tetap melakukan
satu perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Karena begitu kalau kita memang benar-benar di dalam Tuhan seperti itu ya, kita akan mengalami yang namanya roh Tuhan itu, sehingga itu yang membawa kita berbeda seperti itu ya, kita berbeda. Jadi saya bersyukur bahwa ketika 4 tahun lalu Tuhan tangkap saya di usia saya lupa tapi kepala 4, saya merasa bahwa kenapa sih Tuhan baru sekarang Tuhan tangkap. Saya tidak mau menyesal saat itu gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan sudah tepat pada waktunya menangkap saya. Ketika itulah terjadi yang namanya pembongkaran habis-habisan dalam diri saya. Nah, bagaimana manusia batiniah kita ini bisa diperbaharui dari waktu ke waktu? Itu bukan hanya sekedar omong aja, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Bukan hanya sekedar omong aja, tetapi itu roh itu harus benar-benar di dalam kita. Nah, bagaimana bisa roh Allah itu hidup di dalam kita? Dari pengalaman saya, ternyata pembongkaran habis-habisan itu berawal dari pemaafan, melepaskan pengampunan. Ketika kita sudah berhasil, karena itu yang paling utama saya dari pelajaran hidup saya. Ketika sudah lepas pengampunan, itu benar-benar datang dan tunduk, minta maaf, menangis di hadapan Tuhan. Ternyata disitulah setan dilucuti ya. Jadi celah-celah yang dulu kita buka untuk iblis, ternyata di situ dilucuti dan roh Tuhan itu hinggap di dalam kita. Nah, apakah sampai sekarang saya harus terus memperbaharui diri saya? Iya. Walaupun pernah mengalami yang namanya Tuhan di dalam diri, kalau kita tidak memaintain atau tidak melakukan hal seperti ini, itu tetap iblis itu sudah siap siaga di samping kiri kanan saya ini sudah ada dia. Begitu saya buka celah, dia masuk. Makanya kita perlu bersekutu terus seperti ini, jangan membuka celah pada iblis, dan kita sampai seperti ini, seperti Bu Yohana bilang bahwa untuk menang terhadap suami, apakah sudah pertandingannya? Belum, masih terus. Demikian juga untuk diri saya juga dan kita semua. Kita masih terus bertanding untuk diri kita. Semakin kita badan kita ini semakin menua, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan prosesnya itu masih terus berproses sampai pada akhirnya kematian menjemput kita. Tidak ada yang namanya proses itu berhenti. Karena begitu kita berhenti sedikit menjaga roh itu, disitulah iblis masuk. Jadi ibu-ibu seperti ini tadi ya, yang jangan tawar hati juga menghadapi maut. Jadi kita semua harus tetap memang siap seperti itu, meskipun kita secara usia sudah bertambah, bukan berarti iman kita, manusia batinnya kita semakin merosot juga, tetapi sebaliknya kita harus terus menjaga supaya diri dan iman kita itu terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Joli, luar biasa ya menguatkan kita. Silakan ibu yang lain Bu Lia. Sudah buka. Aku ya. Ya silakan Bu, siapa aja boleh. Sebenarnya sih ngasih sedikit aja seperti tadi mengenai hubungan suami istri ya, hubungan suami istri yang tidak sejalan gitu ya. Dulu saya pernah punya permintaan sama Tuhan gitu, ketika setiap kali saya bolak-balik jalan-jalan ke Bali, teman saya kan di Bali banyak tuh ya. Jadi kalau saya jalan sendiri tuh suka kayak ngambek gitu. Padahal kalau giliran suami saya jalan, saya nggak pernah tanya dia kemana. Ya percaya aja gitu ya. Lalu waktu akhirnya di dalam doa dikabulkan, suami saya dapat klien di Bali, bahkan dapat partner yang bagus lah ya istilahnya. Itu malahan justru jawaban doa saya, malahan dia jadi kayak sombong gitu loh. Pokoknya jadi menurut saya mungkin jangan-jangan dia nih salib saya, atau mungkin saya salibnya dia gitu kali, yang nggak ngerti. Pokoknya yang saya 2 tahun belakangan ini tuh nggak cocok banget gitu loh. Tapi tetap karena kita sudah menjadi benar-benar menjadi murid Yesus ya, kita belajar Zoom, doa pagi lah, apa itu nggak ada yang percuma, betul-betul nggak ada yang percuma, karena kita menjadi tawar hati untuk hal-hal yang kedagingan kayak gitu kan ya. Jadi dia mau marah kayak apapun bisa tuh saya cuek gitu, kayak gitu kan.
Karena untuk dijawabin nanti saya tahu nih bakalan begini gitu. Nah, kemarin ini bicara sombong nih, dia kan dengan profesinya dia itu semenjak di Bali pokoknya yang saya lihat ya mungkin kayaknya dapat klien yang oke gitu ya secara dunia ya. Oke, terus waktu kita diundang pesta nih kemarin ada ulang tahun salah satu pejabat polisi lah istilahnya. Ini dalam hati nih saya bilang ini mungkin dia mau mungkin ya saya nggak jelekin. Kayaknya dia saking senengnya gitu mau memperkenalkan kliennya dia kepada si Pak Jenderal ini gitu ceritanya. Ini saya lagi duduk nih gitu kan. Dalam hati saya gini, Pak Jenderalnya nyampe ini turun. Itu seperti kenyataan gitu yang saya dalam hati saya itu seperti terjadi gitu. Padahal belum dalam hati saya belum misalnya belum selesai ngomong gitu di dalam hati. Jadi Pak Jenderalnya baru sampai, suami saya langsung datengin gitu. Terus dalam hati saya, ini si papa ini bagaimana sih orang baru nyampe? Begitu saya ngomong gitu dalam hati. Benar dibentak. Apalagi gitu, kan kaget saya ya. Yang lebih kaget saya. Terus mungkin dia malu ya suami saya. Terus dia tadinya saya yakin dia mau kenalin kliennya, tapi karena dia malu, dia tiba-tiba memperkenalkan saya. Katanya ini saya bawa istri saya, katanya begitu. Aduh. Kan nggak siap kan, kayak gitu kan. Terus, tapi ternyata Pak Jenderal itu malah datengin saya, malah ngomong terima kasih ya Bu datang. Pokoknya merendah sekali deh, saya nggak nyangka deh pokoknya gitu. Terus saya namanya kaget, kita jadi kan, oh iya justru saya terima kasih, saya bilang gitu. Saya merasa apa ya diundang nih private banget gitu, kelihatan banget bahwa tuh nggak ada tamu-tamu lain selain instansinya dia sama keluarganya dia gitu. Terus siapalah saya kan gitu ya dalam hati gitu. Terus saya ngucapin selamat untuk anaknya dengan cara kita gitu ya dalam nama Yesus gitu-gitu, dia mungkin kayak pesan gitu. Terus malah dia duduk sebelah saya. Kan dia gitu. Jadi makin awkward banget gitu kan ya. Jadi aduh ini kok malah duduk di sini sih, saya udah mandang suami saya. Kok maksud saya berharap pindah ke tempatnya gitu, pindah tempat saking saya tuh nggak siap gitu kan. Malah dia bilang terima kasih gini-gini malah. Nah saya tuh punya sifat jelek kalau gugup tuh malah ngomong melulu gitu, nggak karu-karuan ngomongnya gitu. Puji Tuhan nyambung gitu loh, padahal saya asal ngomong gitu, dia kayak ngautin gitu. Sampai aduh kapan berakhir sih nih orang nggak pindah-pindah. Saya bilang begitu. Akhirnya dia pindah. Terus habis itu saya bilang dari situ saya lihat suami saya kayak terima kasih banget sama saya. Sebetulnya dia sempat malu ketika dia dibentak. Tuhan. Ya kan? Ketika dia dibentak di depan klien barunya ini. Terus berbalik malah kliennya itu bilang, Bu nanti tolongin saya dong, saya mau foto sama Pak Jenderal. Terus saya bilang, loh kok saya bilang gitu. Itu pokoknya menurut saya tuh aneh banget. Padahal saya di saat itu saya hari buruk, hubungan saya itu lagi buruk banget. Lagi komunikasi nggak nyambung gitu kan sama suami saya. Anggap aja saya udah ngakuin deh, terserah deh mau kan yang saya bodoh kayak mau apa. Saya yang penting adalah di banyak dunia lain yang masih menerima saya, lingkungan lain yang masih menerima saya, masih omongan saya masih masuk akal. Pokoknya itu sebuah sebaliknya dari di mata suami saya. Jadi jujur aja sampai detik ini tuh masih dalam pergumulan untuk kok ini doa saya malah saya jadi kayak malah saya yang diiniin terus begitu. Jadi ya begitu deh pokoknya jadi aneh perasaan saya. Suaminya malah dipermaluin ya Bu Lia ya. Iya. Ya dah. Saya dikatain terus padahal kan gitu ya, tapi aduh udah deh, namanya juga suami kan dalam suka dan duka, dan saya nggak mau percuma apa yang teman-teman kita ajarin, saling menguatkan bahwa kita juga punya keluarga rohani seperti itu ya. Puji Tuhan benar-benar nggak ada yang sia-sia. Gitu kan. Amin. Semangat ya Bu Lia. Iya. Kan baik pada waktunya kok. Yang penting tetap sabar ya. Banyak hal yang alami kan. Puji Tuhan. Iya. Semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih. Amin. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Dede, Bu Yanti, Bu Nurbaya ada ya. Silahkan Bu Christine juga ada. Silahkan ibu-ibu, Bu Dewi, silahkan. Bu Dede. Shalom, tetap sehat, tetap semangat buat ibu-ibu yang di grup ini ya. Iya. Tadi rema-remanya bagus-bagus sekali.
Ya, kalau saya jadi karena ini semua sudah ini apa namanya memberitakan remanya masing-masing dan itu benar-benar sesuai dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau saya itu biasanya membaca Alkitab itu saya apa namanya saya cocokkan dengan kehidupan saya, bagaimana saya memperlakukan diri saya sesuai enggak gitu loh dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya baca dan apa yang sudah saya pahami. Nah, kalau di 2 Korintus 4 kan kayaknya kita itu membahas itu di 2 Korintus 4 rema-remanya kebanyakan ya. Itu tuh di penjelasan tadi ada kata-kata bahwasanya paradoks orang Kristen. Tadi saya sempat browsing apa sih paradoks itu. Nah, terus kalau menurut Google, paradoks itu adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Nah, apa namanya? Kita itu kan kadang-kadang melihat, mencermati seperti sebenarnya saya itu dapat rema tuh di 2 Korintus 4 ayat 7 ya. 2 Korintus 4 ayat 7 itu, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mungkin agak mirip dengan Bu Lorita juga kalau nggak salah tadi ya. Nah, dari penjelasan itu juga bahwasanya garis besarnya dan bahwa penderitaan dan penganiayaan yang setiap hari ditanggungnya akan menghasilkan kemuliaan kuasa Allah. Terkadang itu kan kita menyingkapi permasalahan kita itu, kalau kita masih bisa bertahan dengan permasalahan yang kita alami, itu kita kan akan Tuhan itu baik. Tapi saat kita tidak sanggup menghadapi permasalahan yang kita hadapi, itu kita akan bersungut-sungut. Padahal Tuhan itu sudah mengasih tahu bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan itu selalu berserta kita. Dan kita benar-benar lihat dan kaji lagi di 2 Korintus baik 4, 5 maupun 6 ini, terutama 4 ini, kita itu diajarkan bahwa hati-hati, jangan sombong. Tadi ibu-ibu juga semua, baik Bu Rahayu juga tadi cerita pengalamannya, itu kan Bu Joli, bahkan juga dengan ibu yang barusan ini tadi, Bu siapa? Saya lupa sampai namanya. Ibu Lia. Oh ya, Bu Lia. Maaf Bu Lia. Bu Lia tadi setidaknya itu mengingatkan kita itu hati-hati, jangan sombong. Jadi kita itu diberi kasih, diberi talenta oleh Tuhan. Apa namanya masing-masing dari kita. Terkadang, nah itu setan itu kan ahli sekali ya untuk menggoda manusia. Kita lupa. Jangankan gitu, saat kita rajin ikut baca Alkitab atau rajin itu apa gitu. Terus kita merasa kita bisa menjawab atau kita bisa memberitahu teman kita bagaimana ini loh kita ngasih saran, itu ada rasa kesombongan bahwa aku bener loh, aku bisa. Itu yang kita itu harus hati-hati. Sama seperti Bu Lia tadi cerita soal suaminya, itu kan juga ada kesombongan. Cuma ya itu balik lagi, Tuhan itu apa namanya memberikan pasangan itu kalau kita benar-benar. Nah itu makanya ada kekudusan apa namanya berkaitan lagi dengan yang 2 Korintus 6 tentang kekudusan ya. Bahwasanya kalau kita memilih pasangan itu kan kita nggak sembarang, memilih jodoh itu kita nggak sembarang, meskipun saya cinta gitu, tapi kan Tuhan itu pasti menyediakan pasangan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun terkadang ada yang dalam perjalanannya, dalam apa namanya
aslinya itu kadang-kadang ada pahitnya, ada getirnya ya, akhirnya ada perceraian atau sebenarnya. Tapi itu kan balik lagi, kalau nggak salah tadi Bu Joli juga singgung soal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memilih kan gitu. Nah, dari situ seperti tadi kalau yang cerita Bulia bahwasanya dengan suaminya begitu, tapi Tuhan hadirkan Bulia untuk apa? Membacking suaminya supaya suaminya yang sombong ini akhirnya menyadari bahwa itu salah. Tuh, kamu sadar loh, sebenarnya kalau menurut saya pria itu pasti kalau dia di posisi seperti yang dialami oleh suami Bulia akan ya ini istri saya, jadi kayak diajuin tamengono aku gitu kalau dalam bahasa Jawanya ya, tolong aku ditamengi, jangan sampai aku kena dor atau kena bom gitu, seperti itu. Dan puji Tuhan dengan Bulia menjadi seorang yang istri yang benar-benar takut akan Tuhan, meskipun dia saya itu kalau lagi takut atau gemeter atau apa gitu ngocecet terus lah, karena memang perempuan itu kan takdirnya emang banyak ngomong ya. Saya sendiri juga kan lagi gugup atau apa pengen ngoceh terus ngalur ngidul, tapi puji Tuhan Roh Kudus itu meskipun Bulia itu ngomong terus, tapi omongannya itu berada pada jalur yang tepat. Makanya puji Tuhan kita sama-sama bahwasanya kita ini punya pasangan. Kalau menurut saya karena saya mendengar dari Rema ibu-ibu ini, kita ini sama-sama punya pasangan di mana kita bisa saling melengkapi. Memang ada kalanya gontokan atau gesekan itu pasti terjadi, tapi balik lagi dengan kita bisa menyikapi, yaitu tadi kan kalau ada panas, ada dingin, ada naik, ada turun, ada kehidupan, ada kematian. Itu saling berkaitan, sama seperti tadi yang dibilang Paradok. Tidak semua yang kita anggap asumsi itu tidak baik, tapi nyatanya itu sebenarnya itu kebenaran dan kebaikan. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa ya dengan kita rajin membaca Alkitab, kita jadi tahu bahwasanya itu yang salah. Lebih baik kita terlambat untuk menyadari daripada kita tidak sama sekali sadar. Makanya bersyukur kita itu bukan orang-orang yang membaca Alkitab atau membaca ayat-ayat di kitab sucinya itu hanya berdasarkan satu ayat, tapi kita bisa memahami dari ayat pertama sampai terakhir, terus kita ulang lagi, oh iya ternyata maksudnya itu. Karena kalau kita itu hanya membaca satu ayat, itu kadang-kadang kita jadi tertipu oleh pemikiran kita sendiri. Tapi dengan kita setiap hari belajar Alkitab, kan kita kadang-kadang nggak ngeh ya sebenarnya membaca Alkitab itu bagaimana, tapi dengan tiap hari jadi maksud Tuhan itu dalam kehidupan kita begini ya, ternyata kemarin ayat yang saya baca itu seperti ini ya. Itu yang saya dapat hari ini, dan saya bersyukur bisa mendengarkan ibu-ibu, baik pengalamannya Bu Ayu, Bu Joli, Bu Lia, dan ibu-ibu yang lain yang pasti ibu-ibu yang hebat, yang Kartini yang sekarang ya, itu syukur kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menguatkan. Itu aja. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dede, lengkap dan luar biasa. Nah ya, kita jadi Kartini masa kini yang membawa terang kemuliaan Tuhan ya, ibu-ibu. Terima kasih untuk sharingnya yang malam ini sangat luar biasa, terberkati, dan kita sangat terberkati semuanya ya, semoga diberkati kita. Oh ya Bu, sebelum kita tutup, nanti saya minta Bu Eti yang tutup doa. Namun sebelumnya kita dengar pengumuman dulu dari Bu Juli Kaban. Silakan. Baik ibu-ibu. Ibu-ibu, untuk pembacaan 2 Korintus ini kan cuma 13 pasal.
Jadi hari Kamis tanggal 11 itu terakhir pasal 13. Lalu hari Jumat, nih ini yang kita tunggu para istri ya. Nanti Ibu Yohana akan membawakan satu sesi mengenai menang terhadap suami. Nah, jadi kita ini yang masih suka songong sama suami, yuk kita hadiri ya. Jadi hari Jumat kita akan mendengarkan sharing dari Bu Yohana, mungkin kisah hidupnya Ibu Yohana juga di situ. Pasti ya, pengalaman seseorang itu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita. Nah, seperti itu, dan kita bisa sharing di sana ya. Kesempatan ibu-ibu kita saling mengeluarkan semua apa yang hendak dikeluarkan ya. Siapa tahu kita punya pengalaman yang sama ya. Oke, itu aja ya. Jadi hari Jumat nanti saya akan seperti biasa kirim linknya. Hari Jumat kita akan mendengarkan sesi yang menarik untuk kaum ibu. Jadi kita bisa panggil teman-teman kita, ibu-ibu yang merasa punya masalah dengan suami dan ingin suaminya dimenangkan. Dimenangkan oleh istri ya Bu Yohana ya, bukan orang lain kan? Oleh istri kan? Sebenarnya tadi kan dibilang kata Bu Dede, saya nggak pernah menang dari suami. Sebenarnya emang kita nggak pernah menang. Bagaimana? Karena dia kepala. Cuma maksudnya Bu Joli menang itu adalah ya, kita bisa mengatasi konflik gitu loh. Iya. Menang mungkin ini kali Kak. Ya. Menang itu mungkin bisa mengendalikan diri untuk tunduk sama suami. Iya, seperti kita menang terhadap diri sendiri, ya kan? Kita menang terhadap diri sendiri seperti yang tadi kita sudah sharing ya, menundukkan ego itu diri kita ya, bagaimana merespon dan sebagainya macam. Maka sekarang kita bagaimana kita menang terhadap suami. Bukan berarti menang ego-egoan gitu, bukan ya. Menang ditinjau dari sisi keimanan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang wanita Kristen, seperti itu. Ya, baik itu aja Bu Mensi. Saya kembalikan ke Bu Mensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli Kabang untuk pengumumannya. Bu Marina, tadi lupa sebut namanya Bu sharing, maaf. Udah lengkap. Sudah Bu ya puji Tuhan Bu. Baiklah. Bu Eti, silakan dalam doa Bu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih banyak dari hati kami yang paling dalam. Kami mengucap syukur di tahun yang baru ini 2024. Kami anak-anak Tuhan, wanita-wanita Tuhan yang senantiasa berdoa, memanjatkan harapan dan kami ke hadapan-Mu ketika kami membaca firman Tuhan, ada rema-rema yang terindah, yang termanis dari Tuhan, mengalir di hati kami, di pikiran kami, sehingga setiap kami boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa di keluarga kami, di pelayanan kami di luar sana, di pekerjaan kami, di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dewasakan kami semua ketika mengambil keputusan, ketika kami melihat pergumulan permasalahan, kami boleh bersandar kepada Tuhan. Hanya Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan. Angkat kami Tuhan ke tempat, ke level yang lebih tinggi bersama-sama dengan Kristus. Mari kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa pembacaan firman Tuhan 1 jam ini ke dalam tangan-Mu kami berserah. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Selamat malam Ibu-ibu semua. Selamat malam. Amin. Sampai besok. Tuhan berkati. Dadah. Mimpi yang indah. Dadah semuanya. Hari Senin besok SS 7 mulai. Oke.